Jadi bapak ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah itu. Benar sih? Kalau bapak ibu melimpahkan amanah kepada orang lain, yang menurut bapak ibu saya itu orang lain yang diberi amanah itu orang yang terpercaya atau enggak? Terpercaya, ya betul. Oleh karena itu kita menempatkan posisi itu. Kita berikhtiar seoptimal mungkin, dipercaya oleh Allah akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu nek dititipi motor kali sederek, kinten-kinten motornya didamel mayang-mayang boten. Diparkir teng pundi Bapak Ibu lek dititipi motor? Diparkir teng pinggir jalan apa dilebet di dalam? Di tempatnya. Kuncinya disimpan apa dicandal ke teng motore? Nek dititipi kambing, dititipi sapi Bapak Ibu. Tadi sapi ini dijari mawon. Kono sapi ne wong. Jarke bae. Mboten diparingi rumput. Kinten-kinten niku menjaga amanah napa mboten? Mboten piye. Jadi kalau dititipi sapi itu mungkin ya dijaga yang sebaik-baiknya, artinya dimasukkan kandang, diberi minum yang cukup, nggih mboten? Diberi napa malih rumput, nggih mboten? Nek dititipi mas-masan, wonten cincin, wonten gelang, wonten kalung gitu. Ajeng di atau mayang-mayang napa disimpen Bapak Ibu? Ibu-ibu. Ah titipi gelang tak ngene mayang-mayang rekreasi. Nah, tentu amanah itu sebagai orang yang dititipi berkewajiban untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Itu kalau dititipi barang, dititipi sapi, dititipi wedhus, dititipi motor, dititipi gelang. Tapi ini titipannya berupa anak Bapak Ibu. Pripun anggenipun kula panjenengan sami menjagi kepercayaanipun Gusti Allah. Napa ajeng diperlakukan kaya wedhus wae. Sing penting dicukupi makme, diparingi napa kesenengane. Napa kesenengane? Ya, adik-adik kesenengane napa niki anak-anak iki. Padahal itu kadang justru berbahaya gitu. Wonten anak usia kelas usia SMA, ini lagi viral ya. Itu cuci darah seminggu sudah 3 kali Bapak. Nah setelah diwawancarai, dia menyebutkan kalau selama ini tidak pernah minum air putih, dan itu ada ibunya di sebelahnya, dan ibunya mengiyakan. Yang diminum apa Bapak Ibu? Apa? Adik-adik minum apa? Senenge? Yang diminum itu minum-minuman yang diproduksi oleh pabrik-pabrik, minum-minuman yang berwarna-warni, ya betul? Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok nggak pernah minum air putih, karena nggak suka, Bapak Ibu ini. Jadi orang tua itu kadang nggak bisa memperlakukan anak itu menahan diri. Sing rekoso men cukup wong tuane.
Saiki jamane wis minuman kemasan pabrik, sing disenengi anak apa wae dituruti. Kadang tidak bisa, tapi justru itu membahayakan bagi anak. Nah, yang seperti ini melaksanakan amanah dengan baik apa tidak, Bapak Ibu? Nah, gitu ya. Sekilas kita itu ingin membuat anak itu senang, tetapi justru bahayanya akan menimpa anak kita sendiri. Jadi anak sukanya mainan apa itu? Gadget itu. Gitu ya. Ada yang suka mainan HP betul? Ada. Banyak juga ya. Apa semuanya? Ibu-ibu gimana? HP-nya ibu-ibu kalau dipakai anaknya ibu-ibu yang ngalah nopo ibu sing kalah. Beli lagi. Ternyata tidak mudah juga mengendalikan anak-anak mainan HP mungkin. Tidak mudah. Bapak ibu itu terima ngalah kawan. Sing penting anaknya ora rewel katanya. Sing penting anaknya menang. Sing penting anaknya boten rewel, boten ribut. Bapak Ibu, jumlah pemanfaat HP dari 280-an juta penduduk Indonesia itu angkanya 80% lebih. Dan dari angka yang segitu mayoritas penggunanya adalah anak generasi Z. Generasi Z itu generasi ini begitu. Nek bapak-bapak itu generasi nopo, Pak? Ibu-ibu generasi nopo, Bu? Ibu-ibu kalian putrane lek mainan HP pinteran pundi? Ibu-ibu kan nyuwun diajari putrane lah gitu. Pinter putra. Wong putra putri kita itu lahir cepat niku kok ngasto HP Bapak Ibu. Dia betul. Nah, itu Bapak Ibu. Anak-anak itu nggak usah belajar HP itu, nggak usah belajar mainan game itu, nggak usah disekolahkan sekolah khusus mainan game itu sudah pintar Bapak Ibu. Dia betul. Padahal virusnya tuh HP itu kata Bapak Ibu. Utamanya virus mental. Dia betul. Baru-baru ini terungkap anak-anak itu berkontribusi besar dalam anak di bawah 10 tahun sudah ikut berpartisipasi dalam judi online. Dia betul, Bu. Nah, judi online kok bisa ya? Ibu-ibu mungkin bingung, piye kira judi online. Dan rata-rata itu jadi angkanya fantastis Bapak Ibu. Nilai transaksi yang dicurigai itu adalah transaksi judi online itu ada 600 triliun Bapak Ibu. Bapak Ibu nek kagungan auto 600 triliun kagem napa niku? Itu nilainya 20% dari RAPBN, anggaran belanja negara. 20%-nya 600 triliun. Itu senilai angka yang dicurigai dari transaksi perjudian. Dan ternyata anak di bawah 10 tahun itu juga sudah ikut andil. Ibu-ibu kalau putranya diberi HP itu di password apa mboten? Kalau ada nggak yang sudah dibelikan HP sendiri? Atau kadang juga beli sendiri anak-anak ya. Kalau dapat uang saku ya, lebaran dikumpul-kumpulin ya. Yang sudah kitanan kan kadang dapat uang saku juga ya.
kumpul-kumpulin ya, nanti dibelikan HP. Kalau adik-adik punya HP, sok di password apa enggak? Hah? Iya, kenapa kok di password? Hah? Kenapa kok di password? Hah? Privasinya biar terjaga. Kalau HP-nya bapak di password boten? Boten. HP-nya bapak nggak dijaga privasinya, karena bapak itu terbuka. Saya itu punya HP juga merasa belum pernah saya password. Udah silakan, anak mau buka HP saya silakan, istri juga silakan. Nanti kalau di password malah dicurigai gitu. Ini ada apa? Gitu ya. Jadi angkanya besar Bapak Ibu. Belum lagi anak usia 10 sampai 20 tahun. Saya sendiri juga heran itu gimana cara mainnya itu ya, cara judi online-nya itu gimana? Lewat apa itu? Atau mungkin game itu ya, gitu ya. Jadi saya hanya membaca berita saja. Dan itu patut kita waspadai bersama. Ya Bapak Ibu, patut kita waspadai bersama. Bapak Ibu dan kawan-kawannya judi itu yang lewat HP itu juga banyak. Ilane pun kata sing ngendikake nek HP niku monggo Pak kepala. Kita ngerawat Pak. Kepala SMK Purwodadi. Jadi kawan-kawannya judi online itu ternyata banyak Bapak Ibu. Ini betul. Napa malih niku? Yang mengganggu atau menggerogoti moralitas anak-anak kita. Banyak. Milanipun para ustadz niku neng Mas Fani HP niku jenenge napa niku? Setan gepeng. Iya betul. Jadi setan gepeng. Berarti ibu nek nyimpen HP, nyimpen setan ibu nggih. Tapi ternyata juga tidak. HP itu juga bisa buat ngaji nggih nggih. Bisa buat ngaji. Jadi bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Gitu. Nah, kemaksiatan yang difasilitasi oleh HP kita itu banyak sekali. Dewasa itu sudah kenal prostitusi online. Prostitusi online. Apa niku prostitusi online? Jadi kok online nggih Bapak Ibu? Bapak saged bayangke mboten nah, prostitusi online itu kados pundi Pak? Online ya. Ternyata ada juga kita prostitusi online. Bahkan peredaran narkoba, sindikat-sindikat kejahatan banyak sekali yang menggunakan fasilitas HP kita itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ternyata menjaga amanah titipan Allah itu yang berupa anak itu tidak mudah. Jadi boten kados kalau wau Bapak Ibu nek dititipi wedhus nggih boten. Titipi kambing niku paling dikandhake, paringi rumput, paringi napa malih Bapak? Minum sing cukup, mungkin nek dipundhut wedhuse sing kagungan seneng, nggih mboten? Seneng. Wedhuse ternyata terawat, gemuk. Niku sing nitipaken remet. Nah, ini anak Bapak Ibu. Yang dititipkan oleh Allah itu anak.
Terkadang yang dipandang baik oleh anak-anak kita, yang disenangi oleh anak kita, yang dipandang baik oleh orang tua kita, itu tidak baik untuk anak dan tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu deh. Kados kalau mau misalipun, gitu. Masya Allah, usia SMA sudah harus cuci darah 3 kali per minggu, itu kan luar biasa gitu. Nah, kalau di pesantren ini minumnya apa? Minum air putih apa? Hah? Air putih. Minumnya. Jadi tidak disuguhi minum-minuman kemasan koyok ikan kalau mau. Insya Allah sehat. Waktunya yang semula digunakan untuk mainan HP nanti akan digunakan untuk olahraga, ya, untuk ekstra. Ampun khawatir Bapak Ibu, di pondok anak-anak kita akan sedih. Insya Allah anak-anak kita akan senang bertemu banyak kawan, bermain-main. Kemarin sore saya kesini juga lihat anak-anak itu mainan sepak bola di depan halaman ini. Semuanya gembira, nggak ada yang sedih. Kalau di rumah bisa jadi malah sedih karena nggak punya kuota, ya kan? Nggak punya kuota. Kalau sini tidak ada pikiran tentang kuota itu, ya? Sudah nggak ada pikiran tentang kuota, ya. Jadi itu saya kira ini yang diamanahkan oleh Allah ini adalah manusia, anak-anak kita. Yang kedua Bapak Ibu, anak-anak ini adalah aset, ya Bapak Ibu, ya. Aset. Dan bagi seorang yang beriman, aset yang berupa anak ini adalah aset yang utama. Nah, kalau kita berpikir bahwa anak ini adalah aset, maka yang kita pikirkan tentu panennya di hari depan. Bapak Ibu, tidak hanya aset yang bisa kita petik panennya, buahnya di dunia, tetapi juga buahnya di akhirat. Jadi apa buahnya di akhirat Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya enggak dengan hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Salah satunya adalah waladun sholihun yad'u lahu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah apa Ibu? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Apa Ibu? Coba kita bayangkan ketika kawan-kawan kita di akhirat menghadap Allah sudah berhenti investasinya, hasil investasinya. Bapak Ibu masih setiap hari mendapatkan kiriman dari putra putrinya. Kalau di dunia itu kan kirimannya bunyinya kelunting, gitu. Karena duitnya masuk rekening. Oh, ini sudah bagi hasilnya sudah keluar. Kelunting. Tetapi tidak Bapak Ibu di akhirat luar biasa. Akan semakin ditinggikan derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hari mendapat tambahan hasil investasi yang sudah Bapak Ibu tanam ketika di dunia. Maka kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, untuk memperhatikan apa yang sudah kita tanam di dunia ini untuk hari depan kita. Jadi berpikir investasi itu berpikir hari depan, tidak hanya berpikir tentang hari ini, gitu. Investasi. Hari depan itu ada hari depan yang dekat, ada hari depan yang jauh. Kadang kita menanam pohon pisang bisa kita harapkan panen tahun depan, gitu.
Itu investasi. Apa ada kita menanam pohon yang hari ini akan panen? Mesti harus menunggu waktu gitu. Apakah hari esok, apakah hari lusa, apakah bulan depan, apakah tahun depan, apa juga nanti setelah kita mati. Gitu. Itulah investasi. Juga kita membayangkan ketika kita nanti sudah sepuh, tunak, gitu. Tunak, ajeng tidak ke kamar mandi mawon rambatan, gitu. Kadang juga nggak bisa berangkat ke kamar mandi sendiri, harus dibopong. Kinten-kinten sing badhe bopong sinten, Bu? Ibu-ibu sing diajeng-ajeng sinten? Tanggane? Napa ibune? Tentu harapannya pada putra putri nggih Bu nggih. Pada putra putri Ibu. Bahkan kadang belum sampai tua juga Allah memberi ujian kepada manusia dengan berbagai macam penyakit. Gimana Bu? Ada yang diberi penyakit ujian lumpuh, ya. Ada. Kalau sekarang mungkin bahasanya stroke, ya. Macam-macam ujian orang hidup itu. Ya. Kepada siapa kemudian kita berharap? Misalkan kita sudah tidak bisa produktif lagi bekerja, ya. Kepada siapa kita berharap? Padahal dalam agama, orang yang diberi kewajiban nafkah kepada orang tuanya tentu adalah putra putrinya. Itu kalau putra putrinya ngerti, Bapak Ibu, ya. Ada loh kemarin itu 2 orang tua meninggal itu nggak ketahuan. Bahkan tidak ada juga terlihat putra putrinya pulang ke rumah, sehingga tetangganya mencium bau tidak sedap. Pintu baru didobrak, ternyata sudah meninggal 5 hari yang lalu. Diperkirakan 5 hari yang lalu sudah meninggal. Meninggalnya tidak ketahuan. Bagaimana kemudian sebelum meninggal, bagaimana kemudian beliau ketika menderita sakit, gimana? Nah, ini anak-anak yang soleh yang bisa diharapkan menjadi penopang kehidupan orang tuanya di hari depan. Gitu ya? Nah, kalau ini sudah kita anggap sebagai investasi yang sebagai aset utama, tentu kita akan menginvestasikan berbagai macam hal untuk perkembangan aset kita. Oke. Kalau yang lain menginvestasikan uangnya untuk memperbaiki rumah, gitu. Kalau yang lain menginvestasikan uangnya untuk beli mobil yang mewah-mewah. Kalau yang lain investasinya untuk tumbas sawah, ikan kata, gitu deh. Nah, kalau kita melihat anak kita ini sebagai aset, tentu perhatian atau fokus investasi kita adalah untuk perkembangan anak-anak kita. Itu ya. Nah, hari ini saya melihat Bapak Ibu menyerahkan putra putrinya ke pondok pesantren, mengantarkan putra putrinya ke pondok pesantren. Saya kira ini adalah bagian dari cara kita merambah jalan yang lurus, jalan yang kita minta, kita berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah bukan jalan yang keliru. Ibu ya, bukan jalan yang keliru. Mungkin akan terasa, wah, biaya di pesantren ini kok besar sekali. Kalau sekolah negeri kan gratis nggak Pak? Gratis. Gratis. Lah kok kita kok nggak eman-eman ya? Oh, yang gratis saja ada kok. Anak-anak di rumah bigan seneng mainan HP.
Setiap hari ibu bapak bisa mesani putra putri ini, kok harus berbiaya besar menitipkan anaknya ke pesantren? Ibu ini kata putih biayanya bu nyekolah ke putrane teng pondok kali teng sekolah negeri. Kata putih, kata teng pondok nggih. Hitung-hitunganipun kata teng pondok. Tapi Pak insyaallah mboten Bapak Ibu, insyaallah mboten. Karena anak-anak kita itu sudah mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu deh. Dan terkadang orang tua itu malah nitip numpang rezekinya anak-anak. Kata sing ngendikake, aku barang ngragati anakku kok yo wis duitku kok yo melu mungkrek. Oh berarti riyen iku orang tuanya numpang rezekine putrane. Dan rezeki niku jatahipun saking Gusti Allah. Nggih, boten saking simbah kula panjenengan sami nggih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat anak-anak kalau kita sekolahkan di rumah itu tidak berbiaya. Tetapi mengendalikan anak-anak di rumah juga tidak mudah Bapak Ibu kita. Kadang wonten sing nyuwun motor, ibu-ibu nek ajeng putrane nyuwun motor niku lek arep muni ora kok ya aneh gitu. Kanca-kancane padha ngalor ngidul tumpakane motor gitu ta. Wonten sing nembung numbas HP, lek ora tak pukoke kok ya melas temen. Tidak mudah juga ternyata Bapak Ibu. Ketinggalan tidak membayar sahriah, tetapi kebutuhan anak di rumah juga belum tentu sedikit gitu nih. Napa malih wonten sing senengane niku nongkrong. Saat niku wonten istilah malam mingguan, malam mingguan. Sudah disediakan kafe banyak sekali di mana-mana. Gimana Bu? Iya. Nek putrane malmingan niku disangoni mboten. Nek mun duit aja diparingi mboten. Nek ora diparingi yo kepriwe. Nek diparingi yo kepriwe tambah bingung iki Bu nggih. Tambah. Nah, mungkin nek pesantren malmingane malah mungkin ngaji Al-Quran. Gimana? Jadi di pesantren akan diberikan pola hidup yang sehat, insya Allah. Itu diberikan pola hidup yang sehat. Dari sebelum tidur sampai tidur lagi akan diberikan pola hidup yang sehat, insya Allah. Itu okay? Jadi itu maka kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian telah memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian, sebagai wahana untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan investasi yang utama Bapak Ibu sekalian. Maka kami mohon trust atau kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada pengelola, dalam hal ini direktur, juga kepala dan juga seluruh pegawai dan teknik di pondok pesantren ini. Dengan kepercayaan itu, dengan trust itu, Bapak Ibu menyerahkan pendidikan putra putrinya kepada pondok pesantren. Insya Allah kalau Bapak Ibu memberikan kepercayaan, nanti manah Bapak Ibu, hati Bapak Ibu sekalian akan lebih tenang, ya, akan lebih tenang. Insya Allah pesantren akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan pimpinan cabang sebagai pemilik, perserikatan sebagai pemilik sekaligus sebagai pembina, insya Allah akan terus cari-cari dalam mengembangkan amal usaha pendidikan.
Kalau Bapak Ibu sudah percaya betul kepada kami, maka Bapak Ibu tidak usah terlalu mengintervensi, ya. Semuanya tentu didesain, diprogramkan untuk kebaikan putra putri Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh memberi masukan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya. Bapak Ibu tentu sangat dimohon masukan-masukannya untuk pengembangan pendidikan di pesantren, ya. Yang dimaksud intervensi tadi adalah intervensi yang menjadikan pengelola ini kendor di dalam mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah anak-anak akan senang, bahagia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di rumah akan selalu teringat pada putra putrinya, ya. Tapi yakinlah bahwa anak-anak kita ini nanti akan senang tinggal di pesantren. Kalau Pak ada goyang-goyangnya itu biar wajar Bapak Ibu, ya. Mungkin 1 tahun dan mungkin juga di kelas 2 itu banyak juga yang goyang, ya. Tetapi orang tua tetap harus kencang, ya. Harus kencang untuk masa depan anak-anak kita, ya. Semua yang diberikan oleh pesantren itu insya Allah akan baik buat anak-anak kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah bimbingan kepada kita semua, sehingga apa yang kita ikhtiarkan ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya tentu kami mohon maaf. Rasulullah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu serah terima santri dari wali santri kepada pihak pondok pesantren. Kepada Bapak Sumarjo SPLI MTD atau wali dari santriwan Jamaluddin Junullah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Panggung dulu hari ini. Daun pandan dibuat ketupat. Ketupat dimakan bersama keluarga. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk surga semua ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Bapak Haji Ahmad Darusman, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo yang membidani pendidikan. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sembayan beserta seluruh jajaran dari pengurus PCM Bayan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Yono, Ibu Erlinda. Kemudian Ustadz Fakhri Al-Fakih Mundir atau pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkom. Bayan apa Jono Pak? Bayan ya, saya sering keliru antara Jono dengan Bayan. Ya. Beserta seluruh asatidz, ustadz-ustadzah dan yang berbahagia, Bapak Ibu wali santri
Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono, dan anak-anakku semua yang jumlahnya 21, yang putra 16, betul? Tambah enggak? Nah, tambah alhamdulillah. Yang putri tambah Bu, 8 alhamdulillah. Semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmatnya kepada kita. Hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahmi, bisa ta'aruf, bisa saling mengenal dari wali santri atau wali siswa SMP Muhammadiyah Jono atau Pondok Pesantren Darul Arqam, ya, beserta seluruh jajarannya yang ada di SMP dan Pondok Pesantren ini. Semoga silaturahmi hari ini betul-betul akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon izin kami mewakili Bapak Ibu atau abi umi atau ayah bunda atau mama bapak atau apapun penyebutannya, mohon maaf. Kami mewakili Bapak Ibu semuanya untuk matur kepada jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan, juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ustadz Fakhri selaku pimpinan pondok. Yang pertama, sebelum kami matur, kami ingin menyampaikan bahwa tradisi para ulama zaman dulu itu adalah saling memondokkan putra-putrinya di pondok yang lain. Sebagai sebuah contoh, ada seorang ulama terkenal, itu tidak mungkin dididik di dalam pondok tersebut. Nanti kami akan sampaikan kenapa kok tidak dididik sendiri. Kemudian dari pondok yang lain ditukar. Saya nurut anak saya. Kemudian yang sana saya juga nurut, ditukar. Kenapa ditukar? Karena anak tidak akan pernah menjadi dewasa ketika itu hidup di lingkungannya sendiri. Ada bapak, pimpinannya bapakku dewi, pimpinannya ibu saya sendiri. Itu tidak akan pernah dewasa. Sehingga itu tradisi yang bagus. Anak saya titipkan di sini. Mungkin nanti putranya Bu Erlin atau putranya siapa nanti dititipkan kemana dan seterusnya. Saya kira ini adalah sebuah tradisi yang bagus. Dan hari ini kita semuanya menitipkan anak-anak kita kepada Pondok Pesantren Darul Arqam dan SMP Muhammadiyah Jono untuk dididik dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga nantinya anak-anak kita betul-betul akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita juga teringat makalah dari Imam Asy-Syafi'i ini, Pak. Jadi barang siapa yang tidak kuat menerima atau menjalani sulitnya belajar, maka bersiap-siaplah harus menjalani kerasnya kehidupan. Jadi jangan dianggap bahwa anak-anak yang sekarang itu santai, ada fasilitas, bermain HP dan sebagainya. Kemudian ada jaminan bapak saya sugih kok, bapak saya tokoh terkenal, dan seterusnya. Kalau anak ini tidak siap untuk belajar, walaupun nanti akan berbeda kalau yang lain berangkat jam 7 pulang jam 2 atau pulang jam 12, maka anak-anak ini akan full dari pagi sampai pagi lagi. Ini aktivitasnya insya Allah semuanya amal yauminya sesuai dengan syariat Islam, okay. Jadi kuat-kuat ini ya anak-anak semuanya ya, dikuatkan. Siap enggak ini anak-anak? Siap. Yang lain bermain HP, Anda harus hafalan Quran, siap? Yang lain masih tidur, Anda harus sholat tahajud, siap? Biasanya bangun jam berapa? Jam 5, besok bangunnya jam 3. Kalau kemarin Bu mau mandi dingin masakkan air, besok tidak ada air panas deh.
Jadi mungkin yang awal-awal masuk itu paling mandinya diciprat-ciprati, Bu, dingin. Nanti mandinya siang hari atau sore hari. Yang monggo nanti disikapi dengan sebaik-baiknya untuk pemanasan ya, Bu. Karena pas masuk pondok, pas hawanya dingin. Ya. Itu semuanya adalah ya cara orang tua Anda semuanya, anak-anak semuanya, agar Anda menjadi orang yang kuat gitu. Karena adik-adik saya sampaikan dulu ini sedikit memberikan semangat ini Pak, biar anak-anak juga semangat. Adik pernah belajar aksara Jawa? Hono Coroko Doto Solo hafal enggak? Hafal? Pasangannya hafal? Sandangannya hafal? Aduh, nanti dihafalkan lagi. Kalau ada sandangan pangkon, tahu enggak pangkon yang gini? Itu yang mati apanya? Pasaro menjadi pasar. Apa artinya? Ya, anak-anak itu kalau dipangku orang tuanya, kan pangku ya, pangkon. Dipangku orang tuanya, itu mati, tahu enggak mati? Kamu enggak bisa apa-apa nanti kalau tiap hari dikasih masak sudah, makanan sudah ada, mau mandi sudah ada air panas, mau sekolah sudah disiapkan bajunya, tidak nyetrika. Lama-kelamaan Anda akan menjadi anak yang lemah. Maka kenapa Bapak Ibu itu mengirimkan ke pondok agar kamu mau nyuci sendiri, gosok baju sendiri, ya, makan tidak diladeni, ya walaupun nanti sudah dimasakkan ya, tetapi maksud saya tidak disiapkan di WC tidak. Ya, jadi kalau kamu dibiarkan terus di lingkungan keluarga, kamu merasa nyaman, seneng, ya, tetapi itu kalau falsafah Jawa kamu sedang dibunuh pelan-pelan. Maka kamu ya karena sayangnya orang tua, maka kamu dipondokkan. Bukan berarti Bapak Ibu rasa senang aku bukan. Ya. Bapak Ibu sangat cinta, sangat senang biar kamu mandiri. Gitu ya. Oke. Kemudian terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa orang yang sukses itu berawal dari keterbatasan. Benar enggak anak-anakku? Benar enggak ini? Ya. Orang yang terbiasa jalan kaki akan lebih kuat daripada orang yang naik motor atau naik sepeda. Orang yang biasa hidup dengan cukup 5.000 atau 10.000 akan lebih kuat daripada yang diberi 50.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang terbiasa hitung matematika, awangan, dengan yang dikasih kalkulator pasti akan kuat dengan yang ngitung pakai otak. Maka sekali lagi, kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat, yang sukses di masa depan, maka di sini memang dibatasi. Bukan berarti Pak kok pondoknya tidak ngasih ikan, ayam, telur, susu. Bukan itu. Pada saatnya ada, cuma dibatasi, tidak seperti itu Mas. Ya, agar apa? Agar kamu kuat, prihatin. Nek tidak prihatin, kamu kulino maam enak. Pada saat tidak ada makanan, kamu lemah karena apa? Terbiasa makan enak. Benar ya? Benar. Oke. Saya kira itu pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Dan kami atas nama orang tua, wali santri, wali siswa kelas 7, biar tidak menyebutnya kelas 9 gitu Bu. Sering salah menyebutnya kelas 10 gitu. Kelas 7 SMP Muhammadiyah Jono atau Pondok Pesantren Darul Arqam Mbayang menyerahkan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita semuanya, memberikan kemudahan anak-anak kita semuanya untuk menerima ilmu dari ustadz dan ustadzah semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus berdoa untuk para ustadz dan ustadzah, juga para pengelola, Bapak PCM, agar beliau-beliau diberikan kekuatan, ketabahan, rezeki yang cukup, rezeki yang berkah untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Jangan lupa anak-anak kita akan mendoakan orang tua, ya. Tetapi kita sebagai orang tua jangan lupa tetap mendoakan anak-anak dan jangan lupa mendoakan sekolah dan pondok pesantren tercinta ini.
Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, Bapak, sedikit barangkali nanti bisa berbagi waktu, dan mohon maaf saya tadi berangkatnya memang ngepres ya Bapak Ibu. Jadi anak sama istri dari sudah naik motor, terus saya bawa barang-barangnya, tapi tidak tahu kayaknya pada tumpah itu tadi di jalan karena ngebut. Khawatir kalau nanti terlambat. Di SMP Muhammadiyah Purwodadi sedang dilaksanakan pembinaan guru SMK, SMP, SD, TK, kelompok bermain hari ini sampai dengan sore, yang salah satu pembicaranya beliau Ustaz Ahmad Darusman, nanti insya Allah akan menyampaikan materi jam 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, penyematan tanda pengenal peserta khutbah ta'aruf dilakukan secara simbolis kepada santriwan Abidil Putra Reina dan santriwati Raya Audina Mumtazah oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Kepada perwakilan santriwan dan santriwati beserta Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi MAG, kami persilahkan maju ke depan dan diikuti pemasangan tanda pengenal oleh seluruh santriwan dan santriwati. Tetap bersama. Ada ini enggak? Karena bisa. Lagi dulu. Saya foto bersama. Foto bersama nanti terakhir. Acara selanjutnya yaitu penerimaan calon santri baru oleh Direktur Pondok Pesantren Darul Arkom, dilanjutkan motivasi santri dan wali santri mondok untuk masa depan, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Darusman SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah didoakan yang semangat masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.